Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan dari Injil Suci menurut Santo Yohanes bab 13 ayat 16 sampai 20. Dimuliakanlah Tuhan. Tuhan Yesus bersabda, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata. Aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga, sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah Dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima Dia yang mengutus aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku terkasih, sebenarnya sebegitu banyak yang bisa kita renungkan lewat renungan-renungan harian yang begitu banyak diberikan oleh orang-orang yang cukup tahu tentang permenungan kitab suci itu. Minimal ada 10 sajian tentang renungan harian sesuai dengan bacaan misa pada hari ini. Di antaranya adalah renungan harian yang dinamai Pelita Hati hari ini. Itu disampaikan oleh Romo Estoto. Panglimbang 5 menit disampaikan oleh Bruder Antonius Mungsi Okarem. Percikan firman itu disampaikan oleh Romo kita, Romo Gunawan yang dulu berkarya di paroki kita. Juga Mirifica News itu disampaikan oleh Romo Gianto SY, itu doktor dan profesor kitab suci, lulusan dari pendidikan Universitas Katolik yang tertinggi di dunia, yakni Universitas Biblikum. Juga renungan harian yang disampaikan oleh para suster Romo
frater dari Karmelit itu juga disampaikan renungan-renungan mereka. Masih ada renungan harian dari Sesawi.net. Ada Careka, singkatan dari Bacaan Renungan Katolik. Itu disampaikan oleh Romo Lukas Margono. Juga renungan harian Katolik Percikan Hati. Itu disampaikan oleh romo-romo dan para frater yang ada di Pineleng, Sulawesi itu. Juga masih ada fresh juice. Ini diberikan oleh romo-romo yang menjadi pakar kitab suci, maka ada daily fresh juice. Masih ada renungan harian yang disampaikan oleh Romo Antoro dari Jakarta itu rutin setiap hari disajikan. Dan masih ada 69 renungan download renungan harian Katolik. Jadi sebegitu melimpah renungan-renungan harian itu kita terima lewat sajian di internet itu. Maka dengan ini saya merasa renungan-renungan yang ingin kami sampaikan itu rasa-rasanya ya semoga masih sedikit menambah kasanah rohani bagi umat. Dalam pikiran saya, kalau dari renungan kami ini bisa didengarkan oleh satu umat saja, saya sudah bersyukur. Maka saya menyampaikan renungan ini pun rasa-rasanya masih berguna di tengah 69 ditambah 10 renungan harian yang saya sampaikan tadi. Saudara-saudara, marilah kita renungkan sabda Tuhan itu sejenak, yang intinya bahwa kita sebagai umat beriman sungguh menyadari dan menghayati diri kita ini menjadi utusan Allah. Kita hidup sekarang ini di alam COVID-19. Sungguh kita merasa bahwa hidup kita ini dalam suasana yang mengkhawatirkan. Berani keluar sedikit atau agak lama, rasa kembali dari bepergian itu pun pulangnya wajib dalam keadaan apapun harus membersihkan dari COVID itu. Kalau tidak segera membersihkan diri dengan mandi sampai keramas, pakaian pun langsung direndam dengan sabun, rasa-rasanya tidak tenang. Inilah keadaan kita dalam suasana yang menakutkan karena memang sangat ganas corona itu. Maka kita dengan suasana yang rasa takut, rasa cemas,
ditambah juga rasa stres, juga hidup di rumah terus itu jenuh, bingung, tidak ada pemasukan, adanya pengeluaran terus dalam keluarga, dan juga sampai suasana jarang ketawa, padahal ketawa itu menyehatkan. Saudara-saudara, sabda Tuhan pada hari ini menyapa kita dalam keadaan yang begini, yang rasa khawatir dan takut itu dominan di dalam hati kita. Kita diajak oleh Tuhan untuk tetap bisa merasakan diri sebagai utusan Tuhan. Nah, bagaimana perutusan Tuhan itu kita tangkap di dalam realita kehidupan ini? Sabda Tuhan mengajak kita untuk menerjemahkan apa artinya utusan Tuhan itu. Kita diajak untuk berpartisipasi, ambil bagian di dalam karya-karya kebaikan Tuhan. Maka sejauh kita bisa melakukan kebaikan Tuhan itu sampai kepada orang-orang yang menunggu-nunggu untuk menerima kebaikan Tuhan itu, maka tindakan kita yang melaksanakan kebaikan Tuhan itu nyata terjadi lewat kita semua sebagai utusan-utusan Tuhan itu. Ada yang menunggu-nunggu kebaikan Tuhan lewat pemberian makanan, sembako, juga demi keselamatan dari ancaman corona, membagikan masker dengan gratis walaupun korban mengeluarkan biaya untuk membeli masker, juga mengumpulkan orang-orang yang rela menjadi donator, juga mungkin hanya satu kali melakukan mentraktir orang yang sedang sehari tidak bisa makan, ditraktir atau dikirimi makanan oleh kelompok donasi itu. Sungguh ini kebaikan Tuhan sampai kepada mereka. Aneka macam kebaikan bisa kita konkretkan di dalam tindakan-tindakan kita, terlebih sesuai dengan kebutuhan sesama kita. Saudara-saudara, banyak orang hidup dalam ketakutan gara-gara musibah terburuk, saya katakan, sepanjang hidup negara Indonesia kita ini, karena akibat musibah COVID-19 ini. Maka perekonomian negeri Indonesia ini sungguh terancam sampai rusak yang terburuk akan terjadi. Lebih buruk daripada yang terjadi
tahun 1998, di mana terjadi inflasi. Persisnya tanggal 24 Juli 1997 itu $1 2.450. Tetapi setengah tahun kemudian, persisnya Januari 1998, $1 itu 13.000. Ini inflasi yang luar biasa pada saat pergantian kepemimpinan dari Presiden Soeharto sampai ke Bapak Habibie itu. Demikian juga tahun ini lebih parah perekonomiannya daripada tahun 2008, di mana dari Januari 2008 $1 itu sekitar Rp9.830. 9 bulan kemudian, November, ya 11 bulan kemudian, berubah menjadi Rp12.100. Dan ini berkenaan dengan krisis finansial global itu. Itu pada zaman Bapak SBY menjadi presiden itu. Saudara-saudara, dalam keadaan ini, marilah kita tetap menjadi utusan Tuhan, walaupun keadaan perekonomiannya rusak parah oleh karena corona ini. Kita bersyukur bahwa kita masih bisa bernapas dengan lega, tidak kena corona. Karena corona itu sungguh menyerang pernafasan paru-paru, sehingga lendir yang sangat pekat yang tidak bisa dikeluarkan itulah yang membuat ancaman jiwa setiap orang. Kita walaupun tinggal di rumah tetap dengan penuh rasa optimis dan gembira. Kita boleh bernafas dengan lega. Juga kita bersyukur karena keluarga kita tetap utuh. Keluarga kita bisa makan, walaupun sangat berbeda dengan makan sebelum ada corona itu. Kita sangat sederhana, mungkin sehari makan 2 kali dan sangat sederhana. Ada yang 1 kali. Ini ya tetap dengan hati yang bersyukur. Juga karena kita bersyukur itu bisa menggunakan hidup ini tetap bisa berbuat baik kepada sesama. Dan ini hakikat kita sebagai utusan Tuhan. Kita semua diutus oleh Tuhan untuk membagikan kebaikan Tuhan itu sampai kepada sesama kita yang begitu sangat menunggu-nunggu kebaikan Tuhan itu. Karena kebaikan itu milik Tuhan. Kita hanya ikut ambil bagian dengan membagikan kebaikan Tuhan itu. Maka kita sebagai utusan Tuhan memberikan kebaikan Tuhan itu dengan cuma-cuma lewat apa yang bisa kita lakukan. Kita berprinsip bahwa kebaikan sekecil apapun yang kita lakukan untuk sesama kita yang membutuhkan,
saat ini tidak hilang, hanya pindah ke sesama. Dan sesama kita pun akan mengembangkan terus kebaikan Tuhan itu lewat kehidupannya dengan melipat gandakan kebaikan Tuhan itu kepada sesamanya yang lain. Maka dari itu, kebaikan yang kita lakukan, kita pegang teguh, tidak akan hilang sampai kapanpun. Bahkan masih hidup di dunia kita ini pun, kita sudah bisa memetik buah kebaikan yang dilakukan, yang kita lakukan. Pada masa-masa sudah tua, itu akan merasakan berkat kebaikan yang dilakukan. Masa-masa tua pun sudah bisa menikmati buahnya, walaupun hanya sebagian kecil. Maka dari itu, saya ucapkan selamat menjadi utusan-utusan Tuhan, semua umat beriman, umat Katolik. Jadilah utusan Tuhan kapanpun, dalam situasi apapun, dan dimanapun berada, kita ini tetap menjadi utusan Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.